Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis ilmu, untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam dengan penjelasan yaitu kitab Khulasatul Kalam ala Umdatul Ahkam. Kita lanjutkan pada bab hadis yang keberapa? Berapa punya antum? 100 berapa? 114. Nah. Babu ma jaa fi thum wal basal wa nahwihima. Yaitu bab tentang hukum makan thum. Apa thum? Bawang putih. Wal basal, bawang merah. Wa ghairihima aw nahwihima, dan yang lainnya. Al hadits rabi' ashar ba'da al mi'ah. Hadis ke-114. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man akala thuman aw basalan, barang siapa yang makan thum, apa? Bawang putih, wa basalan aw basalan, bawang merah, falyatazilna, hendaknya dia menjauh dari kami, wal ya'tazil masjidana, dan hendaknya dia menjauh dari masjid kami, wal yaq'ud fi baitih, dan hendaknya dia duduk di rumahnya, diam di rumahnya. Qala wa utiya biqidrin fihi khudratun min bukulin. Ketika ada seorang yang datang membawa kidrin. Kidrin itu kayak apa? Panci, bejana, apa lagi? Ya, dan semisalnya. Kidrin. Qala fihi khudratun min bukul. Ketika ada orang datang kepada Nabi membawa panci, bawa periuk yang berisikan sayuran, khudrat. Min bukul. Yang isi sayurannya itu bukul. Bukul itu semacam kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan. Ya. Kemudian fawajadalah rihan. Kemudian Nabi mencium ada sebuah apa? Ada bau dari panci itu. Fasa'alah. Kemudian Nabi bertanya. Fa ukhbira bima fiha minal bukul. Maka disampaikan kepada Nabi bahwa di dalam ini adalah berisi sayuran dari kacang-kacangan. Faqala qarribuha. Maka Nabi mengatakan qarribuha. Dekatkan. Kepada siapa? Ila ba'di ashabihi. Dekatkan kepada sahabat. Ya. Qal falamma ra'ahu kariha akalaha. Tatkala Nabi melihat panci itu berisikan apa tadi? Bukul, kacang-kacangan. Kemudian Nabi melihatnya. Kariha akalaha. Nabi pun tidak mau memakannya karena ada baunya. Qal kul fa inni unaji man la tunaji. Kata Nabi, silahkan kalian makan. Sesungguhnya aku bermunajat kepada orang yang kalian tidak bermunajat kepadanya. Sesungguhnya aku bermunajat ya kepada siapa? Kepada malaikat. Bermunajat kepada malaikat yang kalian tidak bisa bermunajat dengannya secara langsung. Hadis ini hadis tentang masalah adab ketika hendak sholat.
berkaitan dengan sholat. Kemudian pada hadis yang kedua, nanti kita baca penjelasannya. Hadis kedua dari bab ini, al-hadithul khamis asyar ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-115. An Jabir, juga diriwayatkan dari Jabir. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala al-basal, siapa yang makan bawang merah, wathum, dan bawang putih, wal qurrath, dan bawang apa? Biasa buat makan lumpia, bawang daun, daun bawang atau bawang daun. Qala fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dia mendekat ke masjid kami. Fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang anak Adam itu juga terganggu dari baunya. Subhanallah, malaikat merasa terganggu dengan baunya bawang tadi. Sama kita pun terganggu ketika ada orang yang makan bawang, ya. Kita terganggu dengan baunya. Ini dua hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala berkaitan dengan adab ketika hendak salat, Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan di sini fihi ma masail. Dalam dua hadis ini ada beberapa hukum. Al-ula, yang pertama, an-nahyu an ityanil masajidi liman akala thuman aw basalan aw nahwahuma. Larangan an ityani al masajid. Ana lagi meler ini. Tadi enggak tahu qadarullah ya. Kemarin sudah habis meler, datang lagi. Ampunkan dosa insyaallah. An-nahyu an ityanil masajid. Larangan untuk mendatangi masjid-masjid. Liman akala thuman, bagi orang yang makan bawang putih. Au basalan, atau makan bawang merah. Au nahwahuma, atau yang lainnya. Min kulli dhi raihatin karihah, dari segala makanan yang bisa mendatangkan bau yang tidak sedap. Apa? Ada pete, ada jengkol, apa lagi? Apa katanya sekarang yang kecil-kecil hitam itu apa? Di sini nggak ada ya. Kecil, dia daerah Sumatera banyak. Kayak pil gitu kecil, hitam-hitam, apa namanya? Apa? Katanya lebih bau lagi daripada pete dan jengkol. Sayur, dia termasuk kacang-kacangan, biji-bijian tadi. Tapi dia bau. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau itu jelas halalnya dimakan bawang, nah, ini bisa mengganggu malaikat dan mengganggu orang lain ketika sholat, apalagi yang apa? Yang haram, rokok contohnya. Ya, sebagian orang di kita nih, di teras masjid jedal ya. Nanti giliran sudah mau sholat, masuk masjid, udah cuma wudhu gitu aja. Yang di sampingnya, Masya Allah, baunya luar biasa. Ini bukan hanya bawa bau, tapi bawa virus, penyakit. Ya, di masjid lagi ngerokoknya. Itu tempat kita. Makanya masjid-masjid di daerah kita atau di tempat kita rata-rata punya teras, karena memang enak buat nongkrong. Nggak ada di Arab masjid punya teras, nggak ada. Orang mau masuk masjid sudah masuk, nggak ada terasnya lagi. Mau nongkrong di dalam masjid. Jadi nggak ada alasan dia mau ngerokok lagi. Ya. Nah, ini apalagi perkara yang itu haram, malah bisa mengganggu orang lain. Ats-tsaniyah, yang kedua, karahatu akli dziraihatil kariha liman alaihi hudhurus shalah fil masjid. Perkara yang dibenci ini adalah memakan makanan yang bisa mendatangkan bau yang tidak sedap. Liman alaihi hudhurus shalah fil masjid, bagi mereka yang hendak mendatangi sholat di masjid. Nah, hukum asalnya makan bawang halal, boleh. Tapi ketika hendak datang ke masjid untuk sholat, maka jangan. Di kita mungkin nggak ma'ruf orang makan bawang. Kecuali tadi
bawang daun-daunan tadi yang apa biasanya lumpia ya atau apa itu yang daun bawang yang kecil ya, daun bawang kecil. Kalau orang Arab biasa mereka bawang apa itu Bombay potong jadi 4 udah, atau nggak usah dipotong lah kayak makan apel, atau bawang putih biasa mereka. Nah kalau di kita biasanya tetap dimasak. Maka kalau dimasak insya Allah baunya hilang insya Allah ya, tidak sampai membawa bau yang kurang sedap. Ats-tsalitsah yang ketiga, hikmatun nahi adhiyatul musallin wal malaikah. Apa hikmah larangan makan bawang sebelum datang ke masjid? Hikmahnya adalah karena ini mengganggu orang yang sholat dan mengganggu malaikat. Fayulhaqu bihin nahyu an kulli dhi adha. Maka di sini ya termasuk mencakup seluruh perkara yang bisa mengganggu orang lain. Termasuk seluruh perkara yang bisa mengganggu malaikat. Apa itu? Yang mengganggu orang lain tadi. Baik itu makanan bawang tadi, rokok, dan sebagainya. Mengganggu malaikat juga. Termasuk. Ketika orang sholat, dia mengganggu saudaranya yang sedang sholat di sampingnya. Apa? Suara bunyi HP. Dan heran dia dibiarkan saja itu bunyi. Tinggal matikan saja. Kenapa? Sebagian orang enggak. Bunyi itu Masya Allah mengganggu orang semasjid. Enggak boleh. Kalau bunyi sudah matikan. Enggak ada masalah. Kalau mungkin dia lupa saat sebelum takbiratul ihram lupa mematikan. Sudah pada saat dia sholat. Ya, dia matikan. Ketika ada panggilan tersebut. Tidak dibiarkan. Malaikat terganggu karena itu suara musik. Begitu juga orang yang sholat dia terganggu ketika ada apa? Ada gambar, ada tulisan di hadapannya. Malaikat pun terganggu dengan ada gambar tersebut. Atau ketika apa? Dia sholat shaf awal atau jadi imam. Bajunya ada gambar, ada tulisan, ya. Belum lagi tulisan partai, apa gambarnya, bukan hanya ganggu manusia, ganggu juga malaikat. Ini tidak boleh, ini terjadi realita. Ada pernah orang sholat gambar nomor punggung pemain Eropa, nama lagi Allah Ustaz. Gimana dia ngimami yang di belakangnya? Ini jangan sampai kita menjadi sebab orang lain tidak khusyuk di dalam sholatnya. Karena bukan hanya kita yang berdosa, bukan hanya sholat kita yang tidak mendapatkan kesempurnaan, orang lain pun mendapatkan yang sama, kemudian juga kita mendapatkan dosa yang lebih. Ini jangan sampai. Maka dari hadis ini juga disebutkan bahwa sebagian ulama dari mazhab Malikiyah mereka mengatakan bahwa anna hudhur al-masajid lil jamaah laisat fardhan, bahwa datang ke masjid untuk salat berjamaah itu tidak wajib. Kata sebagian mazhab Malikiyah. Kenapa? Kalau seandainya wajib, kenapa gara-gara perkara yang halal kok bisa apa? Gugur mendatangi masjid. Ini menurut mereka. Tapi pendapat ini lemah. Lemah kenapa? Karena dalam nas-nas yang lain dijelaskan dengan tegas kewajiban untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Adapun dia diperintahkan menjauh dari masjid, menjauh dari sholat jamaah karena sebab tadi makanan itu. Tapi hukum asalnya dia tetap wajib sebenarnya. Maka tidak benar kalau ini dijadikan hujah tidak wajibnya sholat berjamaah. Maka orang tadi yang dia makan bawang, makan makanan yang mengganggu tadi, dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Kemudian juga dalam hadis ini, ya, boleh seorang makan bawang yakuna ba'idan an waqti shalah. Selama apa? Jarak antara makan dia dengan sholat itu cukup lama, cukup jauh. Jadi contoh dia makan bawang jam 7, sholat berjamaahnya jam berapa? Zuhurnya jam 12, jauh jaraknya. Itu boleh. Ya. Hatta au bihaitsu tazul raihah qabla shalah. Supaya bau tidak sedap tadi bisa hilang jarak yang lama. Atau dia menggunakan penghilang bau. Mungkin sekarang sudah ada penghilang bau
tidak sedap. Nah, ini maka dia gunakan untuk menghilangkan tersebut supaya dia bisa menghadiri sholat. Bukan berarti malah sengaja nih, ya sebelum adzan apa makan bawang biar nggak wajib ke masjid. Enggak, ini tidak boleh kalau disengaja demikian. Karena dia tujuannya tadi untuk menggugurkan jamaah, ini tidak dibenarkan. Kemudian selanjutnya adalah anna dukhulul masjid ma'a baqa'ir rih thum manhiyun wa huwa ala wajhi tahrim. Sebagian ulama mengatakan siapa yang masih memiliki bau yang tidak sedap karena bawang kemudian masuk ke masjid, maka ini hukumnya haram, dosa. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama. Sebagian lain mengatakan al-karahah. Sebagian mengatakan hukumnya makruh, dibenci, makruh. Tapi sebagian mengatakan haram karena Nabi mengatakan fa'tazilna, hendaknya dia menjauh dari kami. Fa'tazil masajid, dan dia menjauh dari masjid-masjid kami. Tidak mungkin Nabi perintahkan untuk menjauh kecuali karena ada sebab perkara yang akan mengganggu orang lain. Kemudian selanjutnya adalah hadis fi babi at-tashahhud. Bab tashahhud. Al-hadits as-sadis ashar ba'da al-mi'ah, yaitu hadis yang ke-116. Hadis yang ke-116. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, mungkin termasuk tadi perkara apa saja yang bisa mengganggu orang lain dalam salat. Selain tadi makan bawang, kemudian makan jengkol dan semisalnya tadi, ya, meskipun halal, kemudian rokok, ada lagi apa kira-kira tadi? Selain tadi tulisan dan sebagainya. HP tadi, suara HP. Tapi kan bisa dimatikan saat itu. Apa yang biasanya banyak? Bau badan. Ada lagi yang biasa membekas, kaos kaki. Benar? Apalagi pakai karpet, ya, kaos kaki membekas dia. Jadi lebih bau lagi dari bawang. Ya, lebih bau lagi dari bawang. Ini hati-hati. Bukan hanya yang lelaki, yang akhwat juga. Ya. Dan termasuk ini kewajiban DKM, ya, membersihkan tempat sujud. Karena tempat sujud biasanya, terutama masjid-masjid di saf awal, kedua, ketiga, itu bau. Kecuali sebagian masjid. Karena itu saf yang paling banyak dipakai. Yang ke belakang aman, karena jamaahnya kurang. Nah itu kadang sebagai masjid tidak diperhatikan tempat sujudnya. Sehingga orang mau sujud itu, aduh mikir ya. Apalagi imamnya lama sujudnya, kok nggak cepat bangkitnya. Karena sambil nahan nafas. Nah ini tolong diperhatikan, ya, untuk kebersihan masjid. Taib, al-hadits as-sadis ashar ba'da al-mi'ah, hadis ke-116. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah mengajarkan kepadaku tasyahud. Kedua telapak tanganku di antara telapak tangan Nabi. Jadi apa? Saling berdempetan. Jadi telapak tangan ketemu telapak tangan. Qala kama yu'allimuni suratan minal Qur'an. Nabi mengajari aku tasyahud sebagaimana Nabi mengajariku surat Al-Qur'an. Jadi benar-benar diajari dengan benar. Apa bunyi tasyahudnya? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah bunyi tasyahud yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lainnya Nabi mengajarkan, idza qa'ada ahadukum lis-shalah, apabila engkau duduk dalam salat, falyaqul, hendaknya dia membaca at-tahiyatu lillah wa dzakara. Apabila engkau duduk dalam salat, maksudnya duduk tasyahud, maka bacalah tahiyatu lillah sampai akhir tadi. Qala wa fihi,
Kemudian Nabi menyebutkan, fa innakum idza fa'altum dzalik. Kalau engkau baca tahiyat itu, faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Kalau engkau membaca tahiyat di dalam salat tersebut, maka engkau hakikatnya telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba Allah yang saleh, baik yang di langit maupun yang di bumi. Berapa jumlah hamba Allah di langit dan di bumi? Tak tahu kita jumlahnya, termasuk malaikat. Termasuk malaikat. Maka apa yang kita baca itu akan kembali kepada kita. Kita mendoakan untuk mereka, salam. Tetapi apa? Hakikatnya untuk kita. Malaikat mengatakan, walaka bil mithal. Qala wa fihi. Kemudian Nabi menyebutkan di akhir hadisnya, falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa'. Kemudian hendaknya engkau memilih doa apa saja yang engkau kehendaki. Berarti setelah baca apa? Tahiyatulillah. Setelah baca tahiyatulillah, kata Nabi, hendaknya engkau memilih doa apa saja yang engkau mau. Doa apa saja yang engkau kehendaki. Fihi masail. Dalam hadis ini ada beberapa hukum. Yang pertama, al-ula wujubut tasyahud fis shalah. Kewajiban untuk tasyahud di dalam salat. Kewajiban untuk tasyahud dalam salat. Wastihbabud du'ai ba'dahu fiha. Dan anjuran untuk membaca doa setelah tasyahud. Anjuran untuk membaca doa setelah tasyahud. Nah ini tasyahud di dalam salat ada berapa tasyahud? Ada 2 tasyahud. Tasyahudul awal wa tasyahudul tsaniyah. Tasyahudul awal ini ulama berbeda pendapat. Kita salat maghrib tadi, ada 2 tasyahud. Siapa yang salat bisa 3 tasyahud? Salat apa? Ada nggak salat tasyahudnya 3 kali? Salat maghrib tapi masbuk 1 rakaat. Tasyahud berapa kali? 3 kali. Masya Allah. Tapi tasyahud hakikatnya ada 2. Tasyahud al-awwal, tasyahud tsani. Tasyahud al-awwal seperti salat maghrib, salat isya. Apa hukumnya? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Adalah apa? Wajib. Sehingga siapa yang lupa dari tasyahud al-awwal tadi dan dia sudah berdiri sempurna meskipun belum membaca imam ya, belum membaca Al-Fatihah, maka dia tidak boleh duduk, lanjutkan dia. Tapi nanti ya, tasyahud al-akhir sebelum dia salam maka dia sujud 2 kali, sujud sahwi. Taib. Adapun ketika dia bangkit ke rakaat ketiga dan belum sempurna, belum berdiri sempurna, baru mengangkat badan. Ya, ada istilahnya itu apa ini? Paha berpisah dari betis. Paha berpisah dari apa? Apa namanya? Kempol, apa sempol? Kempol. Ya, baru berdiri, belum sempurna berdirinya. Maka dia ketika ingat atau diingatkan makmum, dia kembali lagi dan tidak terhitung lupa karena tidak perlu dia sujud sahwi karena belum sampai sempurna dia. Ya. Yang kedua adalah tasyahud apa? Tsaniyah. Sebagian ulama mengatakan tasyahud al-awwal tadi yang pertama hukumnya wajib, ya. Sehingga ketika dia lupa maka dia harus apa? Sujud sahwi sebelum salam. Pendapat yang kedua, tasyahud al-awwal ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sehingga kalau orang lupa maka sudah, tidak mengapa dia. Tapi ini pendapat yang dhaif. Yang kuat adalah bahwa tasyahudul awal hukumnya wajib. Adapun tasyahud yang kedua, ini adalah rukun salat. Jadi tidak sah salat seorang kecuali dengan tasyahud al-akhir. Kalau salat subuh berarti 1 tasyahud. Ya, salat maghrib dan isya 2 tasyahud. Maka tasyahud yang akhir kedua ini hukumnya adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Maka ketika seorang dia baru duduk tasyahud al-akhir, kemudian dia langsung salam, maka apa? Maka tidak sah salatnya. Karena dia meninggalkan apa? Rukun salat. Taib. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah. Yang kedua, anna afdhalat tasyahud huwa hadhihi as-sighah al-marwiyah. Afdhal tasyahud yang paling utama
adalah tasyahud sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Haitsu talaqqaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'niyan biha. Di mana Nabi telah mengajarkan langsung kepada Ibnu Mas'ud. Ini tasyahud yang afdal. Tasyahud banyak sekali riwayat-riwayat tasyahud. Semuanya boleh dipakai. Tetapi penulis mengatakan yang lebih afdal, yang dipilih penulis adalah tasyahud yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dan ini diriwayatkan juga dari sahabat yang lainnya, Ibnu Abbas, kemudian Umar bin Khattab, ya, kemudian juga Abi Musa al-Asy'ari dan yang lainnya. Jadi sighah lafaz tasyahud itu banyak sekali. Boleh pilih yang mana saja. Tapi ketika memakai yang ini maka lebih afdal menurut penulis. Kemudian salisah, yang ketiga, faedah dari hadis ini itsbatul 'azama lillahi ta'ala wa istihqaqihil a'malis salihah wad du'a'i bis salamah min kulli afah. Pada faedah yang ketiga ini adalah menetapkan tentang keagungan Allah tabaraka wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala ya menerima doa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang menerima amal saleh hamba-hambanya. Allah yang bisa menyelamatkan ya hamba-hambanya dari segala perkara yang akan membahayakan. Wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah lah Maha sempurna, Allah Maha Agung, Allah Maha sempurna, ya. Kemudian Allah Maha mulia dari segala hal-hal yang kurang, dari segala hal-hal yang kurang. Jadi Allah Maha sempurna, Maha mulia, Maha agung dari perkara-perkara yang kurang. Berbeda dengan makhluk. Sifat makhluk, sifat yang lemah, sifat yang kurang. Wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keselamatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alal musallin, dan juga untuk para al-musallin, orang-orang yang salat, wa ibadillahi salihin, dan juga keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang saleh, al-awwalin minhum wal akhirin. Baik itu adalah hamba-hamba Allah yang al-awwalin, yang lebih dahulu daripada kita, atau al-akhirin, yang lainnya nanti yang akan datang terakhir. Ini adalah bentuk doa dan pujian kepada Allah, kemudian doa keselamatan untuk Nabi dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Rabi'ah, yang keempat, itsbatul wahdaniyah lillahi ta'ala, menetapkan tauhid bagi Allah. Menetapkan tauhid bagi Allah. Wa itsbatil ubudiyah, dan menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah. Mana tadi? Yaitu pada lafaz syahadatain, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qal wa risalah li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menetapkan tauhid dan ibadah hanya untuk Allah, dan menetapkan risalah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terkandung pada lafaz tahiyat, at-tahiyatu lillah. Maka ketika seorang dia membaca tahiyat dan dia faham maknanya, maka dia sedang mengagungkan Allah tabaraka wa taala, dan dia sedang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan keselamatan, keberkahan, rahmat, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwa Nabi mengajarkan Ibnu Mas'ud dengan lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi. Kata-kata apa? Alayka ayyuhan nabi. Apakah ini juga dipakai semeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ketika hidupnya Nabi? Sebagian ulama mengatakan lafaz ini dipakai pada masa hidup Nabi. Karena alaika khitab langsung kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Sebagian ulama mengatakan ada umum meskipun sepeninggal Nabi. Meskipun sepeninggal Nabi. Sehingga sebagian ulama ketika mengatakan lafaz ini pada masa Nabi, setelah Nabi apa? Meninggal, kita menggunakan lafaz apa? Assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi. Tidak menyebutkan assalamu alayka ayyuhan nabi.
Tetapi silakan mau pakai yang mana boleh. Menyebutkan Assalamualaikum ya Nabi sebagaimana lafaz yang diajarkan Nabi SAW. Tapi yang salah itu adalah ketika seorang membaca At-Tahiyatulillah, kemudian pada saat menyebut Nabi, dia menyebutkan apa? Sayyidina. Menambahkan lafaz Sayyidina pada tasyahud, tahiyat, maka ini adalah perkara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sehingga kalau seandainya itu dibenarkan, Nabi sudah ajarkan kepada Ibn Mas'ud dan kepada sahabat yang lain yang meriwayatkan tentang seputar tahiyat. Tetapi tidak pernah ada dalilnya. Sebagian mereka orang-orang sufi mengatakan kami ingin memuliakan Nabi, sehingga Nabi kita sebut dengan Sayyidina. Ya, kita yakin percaya bahwa Nabi adalah Sayyiduna. Bahkan bukan Sayyiduna saja, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Sayyidnya, pelopornya, pimpinannya manusia, pimpinannya para nabi. Ya, tetapi ketika perkara itu ibadah, maka tauqifi, tidak boleh ditambah, diada-adakan kecuali ada ajaran dari Nabi SAW. Apakah kemudian para sahabat tidak beradab kepada Nabi? Tidak. Bahkan mereka yang menambah tadi yang mereka tidak beradab kepada Nabi SAW. Kemudian selanjutnya juga bahwa ini menunjukkan husnul ta'lim minhu sallallahu alaihi wasallam. Haitsu 'allama Ibnu Mas'ud wa qad wada'a kaffahu baina kaffaihi. Indahnya Nabi SAW dalam mengajarkan lafaz ini atau mengajarkan ilmu kepada sahabatnya. Di antara buktinya kedekatan Nabi dengan sahabat. Nabi pegang telapak tangannya Ibnu Mas'ud, dipegang, diajarkan. Bukan kayak orang hari ini mengajarkan doa atau zikir dipegang tangannya, ya. Kemudian katanya apa? Aku berikan sanad ijazah zikir ini. Itu terus. Ya, terjadi tidak? Nah demikian. Sebagai mereka mengatakan, ya tidak boleh bersolawat dan berzikir kecuali ada apa? Ijazah dari syekhnya, dari syekhnya. Dari mana? Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Tidak perlu. Bahkan Nabi tadi mengatakan fal yukhayyar minal mas'alati ma syaa. Hendaknya dia pilih doa apa saja yang dia mau. Tidak ada pakai ijazah-ijazah harus dari guru zikir dan doa, tidak ada. Ya. Kemudian selanjutnya juga bahwa annat tasyahud maudhi doa. Tasyahud itu adalah waktu yang mustajab, tempat yang mustajab di mana seorang dianjurkan untuk berdoa. Nah, dibolehkan yajuzu final ad'iyah ghairi ma warada fil kitab wa sunnah. Pada saat tasyahud, ya, sebelum salam, setelah tasyahud, kemudian sebelum salam, dia boleh berdoa dengan doa apa saja meskipun tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ghairi ma warada fil kitab wa sunnah. Walau kanatil ad'iyah min umuri dunya, meskipun doa yang dia baca itu adalah perkara dunia. Baik, ma lam yakun itsman, kecuali doa itu bukan doa yang buruk, bukan doa yang jelek, tapi doa-doa yang bagus. Artinya doa yang bagus apa? Dia minta kebaikan, urusan dunianya dimudahkan, urusan akhiratnya, urusan keluarganya, apa saja silakan. Apa saja silakan. Sehingga ulama mengatakan dalam salat ada 3 waktu mustajab doa. Dan dibolehkan dengan doa apa saja. Yang pertama adalah pada saat sujud. Nabi mengatakan, aqrab ma yakunu bainal abdi wa bain rabbi wa huwa sajid. Fa'akthir minad du'a. Waktu yang menunjukkan seorang hamba itu paling dekat jaraknya dengan Allah ada pada saat dia sujud. Maka perbanyak dia doa. Di situ ulama mengatakan ini waktu mustajab dan dibolehkan dengan doa apa saja. Meskipun tidak ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Selama itu kebaikan yang dia minta kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tasyahud sebelum salam. Dia berdoa dengan doa apa saja. Ini mustajab. Yang ketiga, kata para ulama, yang ketiga adalah kapan? Fil qunut. Pada saat kunut. Kunut nawazil. Pada saat kunut dia berdoa. Boleh dia berdoa apa saja. Selain dia doa yang ma'thur, dia tambahkan doa. Ya, pada saat kunut nazilah. Ini juga termasuk yang waktu mustajab. Adapun selain daripada itu, waktu sholat,
Maka tidak boleh dia berdoa kecuali doanya ma'thur, ada dalilnya, ada contohnya. Kapan dia berdoa? Selain 3 waktu tadi. I'tidal. Maka dia harus dengan doa ma'thur. Harus ada dalilnya. Duduk di antara sajdatain. Duduk di antara 2 sujud. Doa tidak? Kita baca apa? Rabbi firli, Rabbi firli. Ya. Atau ditambah dengan doa yang lain diajarkan Nabi. Allahumma firli, warhamni, wa'afini, wahdini, wajburni. Ya, ini ada hadisnya, ada dalilnya. Sehingga ulama mengatakan tiga waktu tadi itu boleh dia tambah doa-doa yang lain. Tapi pada saat waktu-waktu yang itu harus ada dalilnya, tidak boleh dia tambah-tambah. Seperti tadi. Ya, harus sesuai dengan dalil dan contohnya. Kemudian selanjutnya adalah babu kaifiyatis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tata cara bersolawat kepada Nabi. Bagaimana bersolawat kepada Nabi? Lafadznya bagaimana? Al-haditsus sabi' asyar ba'da al-mi'ah. Hadits yang ke-117. An Abdurrahman bin Abi Layla qal laqiyani Ka'b bin Ujrah. Laqiyani Ka'b bin Ujrah. Faqala ala uhdi laka hadiyah. Kata Abdurrahman ibn Abi Layla. Beliau mengatakan laqiyani Ka'b bin Ujrah. Aku pernah berjumpa dengan Ka'b ibn Ujrah radhiyallahu anhu. Faqala, maka Ka'b ini menawarkan kepadaku, ala uhdi laka hadiyah, maukah aku beri engkau hadiah? Siapa yang menawarkan? Ka'b ibn Ujrah menawarkan kepada Abdurrahman ibn Abi Layla. Hai Abdurrahman, maukah engkau aku beri hadiah? Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Hadiahnya adalah ilmu. Hadiahnya adalah ilmu. Ini hadiah yang lebih mahal. Kata Ka'b ibn Ujrah, suatu hari Nabi SAW pernah keluar mendatangi kami. Faqulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana kami harus mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, bagaimana sekarang untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Qal qulu, maka Nabi menjawab, bacalah solawat itu dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, ya, karena ada tambahan salawat kepada Ibrahim. Nah, ini yang diajarkan Nabi SAW. Lafaz salawat pun banyak. Lafaz salawat pun banyak. Nah, ini boleh dipilih mana saja. Dengan syarat salawat tersebut ada dalilnya yang sahih. Karena sighah, lafadznya banyak dalam hadis. Silakan pilih yang mana. Tapi bukan salawat yang dibuat-buat oleh manusia. Ini ada salawat apa? Ada salawat ini, salawat itu. Setiap tarekat punya salawat sendiri-sendiri. Ya, ijazahnya dari siapa? Dari fulan, dari fulan. Yang paling atas ditanya, dari siapa ente punya salawat ini? Dia bilang apa? Haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku menceritakan dapat dari Allah, katanya. Dari mana dia? Ada yang satu lagi, oh saya buat salawat ini karena hasil dari mimpi. Satu lagi hasil dari semedi. Satu lagi dari, entah dari mana. Ini realita, waqi'. Dan salawat-salawat yang mereka buat itu, kebanyakan di dalamnya mengandung kesyirikan. Mengandung hulu kepada Nabi SAW. Ya, sehingga banyak dikritik oleh para ulama. Cukup apa yang diajarkan Nabi? Oh enggak, masih kurang menurut mereka. Kurang sopan, kurang ta'zim, kurang memuliakan Nabi. Dibuatlah sholawat itu sekian macam caranya. Subhanallah, seakan-akan Nabi tidak sempurna dalam mengajarkan sholawat dan adab kepada Nabi. Ini ahli bidah, ini sama seperti yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fi dinillahi bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat satu bid'ah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad
khianat dalam menyampaikan risalah. Kita tahu Muhammad SAW telah sempurna di dalam menyampaikan risalah. Ya. Qala fihi masail. Dalam hadis ini ada beberapa hukum. Al-ula, yang pertama, wujubus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhudil akhir fi shalah. Kewajiban untuk membaca salawat kepada Nabi di dalam tasyahhudil akhir. Ya. Kewajiban untuk membaca tasyahhudil akhir. Kewajiban membaca salawat di tasyahhudil akhir dalam salat. Wal afdal bihadhihi sighah, dan lafaz yang dipilih oleh penulis yang afdal adalah lafaz yang ini tadi. Tapi hukum asalnya boleh, silakan lafaz yang mana, selama itu apa? Terdapat sanad yang sahih. Ats-tsaniyah, anna min haqqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati ad-du'a ala. Bahwa termasuk hak Nabi SAW yang harus ditunaikan oleh umatnya adalah mendoakan Nabi. Wa anna min asbabi uluwi sya'nihi wa raf'i darajatihi, bahwa termasuk dari hak Nabi SAW adalah mendoakan, umat ini wajib mendoakan nabinya. Wa anna min asbabi uluwi sya'nihi wa raf'i darajatihi du'a ummatihi lah. Dan termasuk dari sebab kedudukan Nabi yang mulia, yang tinggi itu adalah apa? Doa dari umatnya untuk Nabi SAW. Nah, di antara bentuk doa kita adalah apa? Mengucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im. Silakan baca salawat. Kalau tidak bisa yang sempurna tadi, boleh dia bisa baca yang pendek saja. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya, demikian. Taib, azan dulu ya. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi. Ats-tsaniyah, yang kedua tadi, faedahnya bahwa termasuk dari hak Nabi SAW adalah didoakan oleh umatnya. Didoakan oleh umatnya. Karena ini sebab ya Allah mengangkat derajat yang tinggi bagi Nabi SAW. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ihtimamus salaf bimasailil ilmin nafi'. Ini menunjukkan perhatian salafus saleh terhadap ilmu yang bermanfaat. Apa buktinya? Bahwa beliau, para sahabat, para tabi'in, mereka bersemangat di dalam masalah ilmu. Ini mereka mengatakan ala uhdi laka hadiyah. Bentuk hadiah yang paling paling bermanfaat adalah hadiah ilmu. Ini di kalangan salaf, hadiah ilmu. Sehingga seorang ketika dia mampu memberikan hadiah ilmu, maka itu lebih baik. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang keutamaan ilmu lebih dari 100 keutamaan daripada keutamaan harta. Keutamaan ilmu melebihi segala-galanya. Ya. Nah, ini yang dijadikan hadiah oleh salafus saleh. Saling memberikan hadiah dengan hadiah ilmu. Apalagi ini adalah ilmu syar'i yang langsung diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa hukum membaca salawat di dalam tasyahud? Apa hukumnya? Ulama berbeda pendapat. Pada tasyahudul awal, jumhur mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sunnah membaca apa? Salawat. Sunnah membaca salawat. Kemudian, tapi tidak wajib, ya, sunnah. Kemudian salawat pada rakaat atau pada tasyahud yang kedua atau tasyahudul akhir. Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa membaca salawat hukumnya adalah rukun. Rukun, tidak sah kecuali dengan apa? Membaca salawat. Dan ini adalah pendapat dari Hanabilah wa Syafi'iyah. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, bahwa membaca salawat pada tahiyat akhir adalah rukun. Pendapat yang kedua, bahwa salawat itu
dibaca di tahiyat akhir adalah wajib hukumnya. Jadi kalau wajib, ya, kalau wajib dia lupa, maka dia bisa apa? Sujud sahwi. Ini pendapat Imam Ahmad dan sebagian Hanabilah, sebagian mazhab Hanabilah. Nah, bagi mereka yang mengatakan hukumnya wajib ini, ya, adalah wajib bersolawat kepada Nabi. Jadi kalaupun seandainya dia hanya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka sudah apa? Sudah sah, sudah cukup. Tapi kalau dia lebih baik, maka dia baca salawat Ibrahimiyah sempurna. Itu bagi mereka yang mengatakan hukumnya wajib. Kemudian mazhab Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan hukumnya sunnah, salawat kepada Nabi dalam tahiyat akhir hukumnya adalah sunnah. Dan ketika seorang tidak membaca maka sholatnya tetap sah. Ini pendapat para ulama seperti Al-Imam Al-Auza'i, kemudian Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya. Kemudian juga ini salah satu dari pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Apa hujahnya bahwa ini hanya sunnah? Di antara hujah adalah sunnah adalah hadis dari riwayat Fadalah ibn Ubaid. Beliau mengatakan sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati. Nabi SAW pernah mendengar seorang dalam salat dia berdoa dalam salatnya. Falam yusalli ala Nabi, tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi. Faqala Nabi ajila hadza. Orang ini terlalu buru-buru salatnya. Buru-buru salatnya. Jadi dia setelah tasyahud kemudian dia baca apa? Doa. Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa'. Silakan dia baca doa apa saja. Tapi dia tidak apa? Tidak bersolawat. Kemudian Nabi mengatakan ajil hadza. Orang ini terlalu buru-buru. Hadis ini sahih. Ya. Kata para ulama, ini bukti bahwa orang yang tidak bersolawat, solatnya tetap apa? Sahih. Bukti apa? Lam ya'murhu bil i'adah. Nabi tidak perintahkan dia untuk apa? Mengulangi solatnya. Kemudian juga di antara dalilnya bahwa Nabi tidak perintahkan untuk bersolawat. Yang ada apa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu cara apa? Mengucapkan salam, tapi kami tidak tahu bagaimana apa? Bersolawat. Maka Nabi ajari cara bersolawat. Kata ulama, berarti kalau seandainya tidak ditanya pun, Nabi tidak apa? Nabi tidak perintahkan. Ini diantara hujah yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tapi sebagian ulama mengatakan wal ahwat. Ya, kehati-hatian adalah tetap dibaca salawat kepada Nabi SAW. Dan ini yang lebih sempurna. Baca tasyahud, tahiyat, ya, kemudian dilanjutkan dengan salawat, kemudian dilanjutkan dengan apa? Doa, ya, dia boleh pilih doa apa saja. Dan doa yang paling dianjurkan, bahkan sebagian mengucapkan ini adalah wajib, adalah berdoa berlindung dari 4 perkara. Berlindung dari 4 perkara. Nanti akan kita baca hadisnya, yaitu berlindung dari fitnah apa? Kubur, fitnah hidup dan mati, fitnah dajjal, ya. Nah, ini yang hendaknya dibaca di akhir sebelum salam, kemudian ditambah dengan doa-doa yang lainnya. Silakan doa apa saja yang bisa dibaca. Ini wallahu alam yang bisa kita baca malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Ada yang tanyakan? Cukup insyaallah. Naktafi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.